Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih yang berbahagia, kita sudah masuk malamnya ke-10 sepertiga dari bulan Ramadan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna salihal a'mal wa yuwaffiqana jami'an fima baqiya min Ramadan. Pada pertemuan kemarin kita sebutkan ayat tentang ciri Ahlul Jannah. Asari'u ila maghfirah. Bergegaslah kalian kepada ampunan, karena yang menghalangi orang masuk surga adalah dosa. Dosa, pelanggaran, syirikan, kekufuran, bid'ah, dengan segala macamnya. Maka Allah memanggil orang-orang yang beriman agar bergegas menuju ampunan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Yang penting dia mau bertobat. Dan bergegaslah kalian kepada al-jannah, kepada surga. Karena itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, salah satu keajaiban dari manusia ketika mereka tahu bagaimana indahnya surga. Ya. Tetapi banyak yang tidak bergegas, bermalas-malas. Padahal kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mendengar kabar ada tempat yang indah, orang bergegas ingin pergi melihatnya, walaupun dengan pengorbanan yang luar biasa. Sementara surga Allah sudah siapkan semua. Ya, tidak perlu kaya baru bisa, miskin pun juga bisa. Tidak perlu orang cerdas baru bisa, orang yang biasa saja juga bisa. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat itu masuk surga. Semua, dari semua kalangan. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Ya. Kemudian Allah menyebutkan
sifatnya orang yang bergegas menuju ampunan dan surga. Yang pertama kali Allah sebut alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam semua keadaan, fis-sarra' wad-dharra, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, dalam kondisi kaya maupun miskin, dalam kondisi senang maupun tidak senang. Yaitu keistimewaannya, karena yang dia cari adalah ampunan dan surga. Kenapa disebut harta yang pertama kali? Karena ketergantungan manusia kepada harta itu sangat kuat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian akan mencintai harta itu hubban, dengan kecintaan yang jamma, yang luar biasa. Jadi hati kita diuji oleh Allah. Ketika sedikit maupun ketika banyak. Jangan disangka bahwa ketergantungan hati itu nanti ketika banyak. Justru kadang ketika sedikit lebih besar ketergantungannya daripada yang banyak. Kenapa saya mau bersedekah? Nah, gaji saya ini kalau dihitung tidak cukup makan. Iya kan? Ya, makanya Al-Quran mengatakan fis-sarra'i wad-dharra. Jadi yang dipanggil bukan yang lapang saja. Yang sempit pun dalam sisi harta dia juga dipanggil. Karena yang diinginkan adalah kelapangan hati. Kelapangan hati. Sedikit atau banyak, ya sama saja bagi yang lapang hatinya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya, infakkanlah apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum kematian itu mendatangi kalian. Karena kalau sudah meninggal, semuanya akan menyesal. Fayaqula rabb, wahai Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kau menunda, tidak usah banyak, sedikit saja. Fa asaddaq, maka saya akan bersedekah. Ya, makanya sedekah dikatakan sedekah karena itu ujian kejujuran. Ujian kejujuran. Apakah dia mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya atau kepada harta tersebut. Sementara tidak ada orang yang lahir membawa harta.
Sebagaimana juga tidak ada orang yang mati membawa harta. Itu rahasianya. Makanya Allah memanggil. Karena kamu lahir tidak bawa harta, kamu juga nanti mati tidak bawa harta. Maka diuji ketika kamu hidup. Apakah kamu ingat dulu sebelum kamu lahir, atau ketika kamu lahir tidak bawa apa-apa, atau nanti kamu juga harus ingat nanti kamu akan mati tidak akan membawa apa-apa. Jadi pergunakan ketika masih hidup, karena itu tidak akan dibawa mati. Biar bagaimanapun kayanya manusia, tidak ada yang bawa hartanya. Biar juga dia membawa, maka ahli warisnya akan menahannya. Jangan bawa, itu untuk kami. Bahkan sebagian ahli waris belum meninggal sudah bagi-bagi. Ya, tidak dibawa. Makanya ujian pertamanya adalah dengan harta, bukan dengan salat, bukan dengan puasa. Karena salat, puasa atau ibadah yang lain itu bersyarat. Mau puasa, tidak bisa orang puasa kalau belum tiba waktunya. Tidak bisa berbuka ketika belum tiba waktunya. Tapi bersedekah kapan saja. Kapan saja. Siang malam, terang-terangan maupun rahasia, ya semuanya boleh. Ya, itu keistimewaannya. Ya, bersedekah. Kalau puasa, perempuan kalau haid tidak boleh puasa. Tapi kalau bersedekah tidak. Kapan saja dia haid pun boleh. Ada suaminya pun boleh, asal jangan harta suaminya. Kalau dia punya sendiri, ya tidak ada batasnya. Makanya itu ujiannya. Karena sesuatu yang sangat dicintai, kemudian tidak ada batas kecintaannya. Sebagaimana juga tidak ada batas berapa yang harus dikeluarkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat namanya albir. Bisa dimanakan surga, bisa dimanakan menjadi orang yang baik. Karena ujungnya orang yang baik juga akan masuk surga. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi harta itu semakin dicintai, semakin bagus untuk diinfakkan. Bukan terbalik. Semakin kita tidak sukai, baru itu yang kita infakkan. Kenapa? Karena balasannya al-jannah. Tidak ada lagi kebaikan, balasan dari Allah melebihi surga. Ya, kecuali nanti melihat wajahnya Allah. Jadi kalau mau yang terbaik, mau surga yang terbaik, infakkan yang terbaik. Sementara kita kan manusia tidak. Apalagi kalau pedagang, selalu mau berkorban yang paling sedikit, hasilnya selalu lebih banyak. Karena ya kecintaannya kepada harta. Tapi kalau dia orang mukmin, semakin banyak yang dia infakkan, semakin senang. Ya, karena itu jamaah sekalian,
Ya, bulan Ramadan semakin memberi peluang yang lebih besar daripada yang sebelumnya untuk bersedekah. Ya, jangan dilewatkan terlalu tanpa bersedekah, dan tidak harus menunggu dalam bentuk harta. Bisa juga sedekah dalam bentuk yang lain. Kemudian terakhir, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kenapa Allah sebutkan as-sarra wad-dharra? Karena semua orang akan mengalami lapang dan sempit. Jangan dikira orang yang kaya itu tidak pernah merasa sempit. Ya, jangan juga mengira orang yang sedikit hartanya selalu sempit, tidak. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Makanya ujian. Kalau bertambah harta, biasanya yang dipikir ingin didapatkan yang lebih besar daripada yang kita miliki. Makanya orang merasa sempit. Saya dimintai 100 juta sementara saya mau beli yang 1 miliar. Jadi dia sempit. Ya, makanya disuruh berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Kalau orang sedikit hartanya, ya sedikit juga yang dia pikirkan dan dia mau dapatkan. Kadang dia merasa lebih lapang. Penting saya bisa makan besok, sisanya diinfakkan saja. Dia lebih lapang daripada orang kaya. Karena orang kaya berpikir supaya saya 10 tahun yang akan datang tidak kerja lagi, saya tanam saham. Jadi kalau diganggu sedikit dia merasa sempit. Ya, maka ujiannya begitu. Kamu merasa lapang atau merasa sempit? Ya, diperintah untuk bersedekah. Karena sedekah itu menghalangi dari api neraka, khususnya menghalangi dari haus. Karena itu kita puasa haus dan lapar, dan itu ditutupi dengan sedekah. Karena nanti menjelang di hari kiamat, ketika matahari didekatkan kepada manusia, akan terasa lapar dan haus yang luar biasa. Dan yang bisa menjadi penghalang dari hal tersebut adalah sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Nah, ya saya kira itu saja sedikit malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadat bermanfaat, meneruskan penyibat. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.